cuci putih ya. Ya, pakai cuci putih. Disilakan. Disilakan betul. Ayo, Widya. Sekali lagi. Kasihku itu harus kasih agape, kasih yang setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Tentang perkawinan malah lebih baik. Saya berjanji akan setia dan bertanggung jawab sepenuhnya, baik pada waktu senang ataupun susah. Berimanau saya Budi sebagai suami yang diurutkan Tuhan, saking satu-satunya mulai dari saat ini dan cincin ini kuberikan kepadamu dalam nama Allah Bapa, Putra dan hidup dan cintamu sebelum dan sebelum cincin ini kuberikan padamu di dalam nama Sudah satu. Mau dimasak sayur? Iya. Cuci dulu baru direbus baru ini. Masuk bang mesti saya ke restoran tapi Dan kopi. siapa? Karena itu yang kemarin keselesai kalau ada yang nyala. Siapa? Bapaknya Ucap kemarin yang perbaiki ke satu. Iya, karena dia yang perbaiki kompor kemarin besar. Kita bicara ini sana dan bikin anak. Karena kita baru mulai celana deh. Ini menyala nih kamu.
Wala ka dyan sila eh. Tadinya hitam. Tadinya hitam. Oh, ini kasih keluar hitam. Kita yang akan kondisikan diri karena kursi yang siapkan hanya sekitar 10. Jadi kalau lebih dari itu berarti keluarga yang menyesuaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama kita semua. Mungkin itu terima kasih. Baru kita ke gedung Sabta Pesona. Ya, mungkin itu acara singkatnya di sini ya. Ya, sambil persiapan Bapak Yohanes Lumbaya dengan Ibu untuk menjemput calon mempelai laki. Disilakan. Ya. Iya, ini adalah pengantin tua kita. Niatnya ke
maju baru dulu. Depan. Sejaga di pinggir jalan lewat sini. Orang tua, sebelah mana perempuan? Bapak Yohanes Lumba dan Ibu, dan diiringi oleh keluarga, pelan-pelan saja ya, pelan. Bahkan untuk segera masuk dalam rumah ini. Pintu rumah kami terbuka untuk Musarif dan beserta orang tua terkasih. Baik, Bapak Ibu, disilakan untuk ketuk-ketuk pintu. Ayo, Sarif ketuk, atau orang tua atau yang mendampingi ketuk memakai kunci putih. Kunci putih, ya? Iya, kan Bapak Ibu pakai kunci putih ya? Iya, pakai kunci putih. Disilakan ketuk. Ayo Widya, buka kalau dia sudah ketuk. Oh, kunci merah. Di dalamnya kunci putih, ada kunci merah. Ayo, baik, semoga ya. Amin. Ya, silakan diketuk. Ya, kuncinya sudah dibawa. Oke, baik. Ya, pengantin sudah Sempit. ya, tunggu ya. Jadi? Ya, semakan di dada. Hatimu di dadaku. Kata. Dan akan simpan berdiri dalam hatiku. Terima kasih. Sorry Kak, yang di belakang tapi oke. Dan lagi. Ya, saya muat. Iya, kasih amankan begitu dulu, disusun di bawah sana sekali ini. Oh iya. Iya, ambil siapa lagi? 1, 2, 3. Sekali lagi lihat kamera sini. 1, 2, 3. Oke. Ya, setelah foto, pengantin akan keluar di tempat ini yang telah disiapkan, didampingi orang tua dan seserahan yang dibawa tadi. Mohon keluarga untuk memasukkan. Ya, tenang saja. Yang mempertemukan kita pada pagi hari ini. Ya, balik. Ya, cocok mereka datang. Cocok. Ya, oke. Ya. Pati hotel itu tungan na sa tangku pila itu kamu kumua. Kita kayak jo kiri sebelum pemberkatan ya. Ya. Ya, sambil dirapikan. Tua dipersilakan duduk di sini dulu. Ya. Iya. Mama, papa di sebelah masing-masing. Ya, di sini pendampingnya Sarif juga ya. Mana pasangannya? Silakan. Ya, pasangkan selendangnya supaya sama. Ya, Bapak Ibu, mohon maaf ini saya memakai dua bahasa ya. Bahasa Toraja dan bahasa Indonesia karena kita ini adalah orang Toraja dan Bugis. Saya juga bisa bahasa Bugis. Iya, mari ini. Ya, tamadok ko mo solanasang. Mari duduk miki dulu. Nah, nako kita solanasang ta atur mitu posisinta. Sabak satu orang amalir ko gereja gedung Sabta Pesona, jalan ke gedung Sabta Pesona. Keluarga di tempat ini telah menyiapkan kita untuk kita santap bersama. Seluruh keluarga yang mau ikut ke gedung silahkan, dan kita mohon kehadiran kita semua untuk hadir dalam pemberkatan. Setelah pemberkatan sebentar, sore baru ada resepsi. Iya, mohon maaf tabe laku kita solangsang ku sengaja kukuade itu nama doko satu tatiroi sabak percuma digaraga to iman tadi dong persiapkan seluruh yang kita akan siapkan untuk gedung Sabta Pesona secara bersama. Dan dimohon kehadiran kita juga semua untuk sebentar malam
mengikuti kegiatan resepsi pernikahan anak kekasih Lydia dan saya. Keluarga Bapak Yohanes Lumbaga pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih yang waktu kita, material kita telah kita sumbangkan bersama. Atasnya itu mewakili Bapak Yohanes Lumbaga kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang terkasih, saat ini keluarga telah menyiapkan hidangan untuk kita santap bersama, dan sebelum kita mencicipi menggabungkan dengan tubuh jasmani kita, kami mohon kesediaan Bapak Pendeta William R. Supit untuk memimpin kita dalam doa syukur. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mengantar pengantin ke tempat berkata nikah. Itulah sebabnya sebelum kita akan mengantar, kita sebagai di sini akan berjamu dengan berkata minuman. Sebabnya kita sama-sama akan berdoa. Dan bagi saudara-saudara saya yang beragama Muslim, ikuti secara pasif, dan saya akan pimpin doa secara Kristen. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga yang besar, Engkaulah Allah kami dan Tuhan kami yang selalu setia menolong dan menjaga, memelihara kehidupan kami. Kasih setiamu Tuhan yang tidak pernah berhenti mengalir bagi kami semua sebagai umat-umat-Mu yang ada, di mana Tuhan sudah beserta, sudah menolong sejak dari acara pelamaran sampai pada hari ini. Tuhan, kami selalu merasakan kasih setiamu, kami selalu merasakan penyertaan Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Tuhan selalu menolong, memberi kekuatan dan kesehatan, sehingga kami semua yang ada boleh hadir pada saat ini. Semuanya karena kasih karunia, semuanya karena kemurahan Tuhan. Kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu Tuhan. Kami tidak dapat membalas apa yang Kau sudah berikan dalam kehidupan kami, selain kami terus memuji Engkau dan memuliakan, mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, kalau saat ini juga kami keluarga hendak mengantar anak kekasih untuk melaksanakan pemberkatan nikah Asa yang kudus Tuhan. Kami bawa dan kami serahkan semua hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau tetap beserta, Engkau tetap menolong. Seperti Tuhan sudah jauh dan kasih-Mu Tuhan, kami terus alami berkat-berkat-Mu Tuhan. Bapa di surga, berikan terus kami kesehatan dan kekuatan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Bagi kedua mempelai yang ada, kedua orang tua yang mendampingi Tuhan, sama-sama kita memberi berkat dari Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan dan penolong kasih sempat pemberkatan kita. Dan dijamu dengan berkat makanan minuman yang sudah tersedia, dan unsur makan minum bersama. Kiranya Engkau memberkati, kuduskan, sehingga lewat makanan ini kami memperoleh kekuatan kesehatan yang baru, dan kami tetap pakai untuk langsungkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Lima? Kamu makan lima? Enam lima? Jadi lurus mau Kopeng, Rumah Sakit Alia,
selama beberapa waktu ke depan. Biarkan Tuhan hadir dengan kita dalam Roh Kudus dan sebagaimana kita berbuka kepala dan kita berdoa untuk memulai ibadah ini. Dan kalau kami dan ibadah beberapa waktu ke depan, ampuni kami akan kesalahan kami, suci kuduskan kami, dan layakan ibadah kami. Kasihku itu harus kasih agape, kasih yang datangnya dari Allah. Maka mari kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan menyatukan dua insan dalam pernikahan kudus yang kita sementara ikuti saat ini. Kita bersyukur pada Tuhan atas kasih. Kita ingat begini. Bersyukur padamu atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan beberapa waktu ke depan. Untuk siap menyampaikan firman Qurani bahkan berjalan dari Tuhan, mengumpulkan mengajar kami, memberi harapan bagi kami, memberikan kemampuan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami selanjutnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu Shalom,
Lagi shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita ada dalam ibadah peneguhan. Baik Bapak Ibu saudara-saudara, beberapa menit ke depan siapkan hati, siapkan pikiran. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari satu Korintus pasal 1 tentang perkawinan. Dan sekarang tentang hal-hal yang kami tuliskan kepada kita adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin, tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suami. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Baik Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saya sebagai hamba Tuhan, saya bangga memiliki Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab mengajarkan sampai hal-hal terkecil sekalipun tentang kehidupan manusia. Tentang perkawinan malah lebih detail, sangat-sangat detail. Apabila kalau Bapak Ibu belajar, maka Kejadian itu dimulai dengan rumah tangga, dan Kitab Wahyu itu pun diakhiri dengan rumah tangga. Dan kalau kita lihat, maka dia mulai dengan memberkati pernikahan di Kana. Saya perhatikan ada salah satu teman saya ini saat ini ada di Israel. Kalau tidak salah kemarin dia ada memberi perjanjian nikah dan selanjutnya mengingatkan kepada pasangan suami istri bahwa Tuhan Yesus memulai pelayanannya dengan memberkati keluarga. Maka dengarkan baik-baik, jaga baik-baik keluargamu agar supaya keluarga itu menjadi keluarga yang diberkati. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau dia tidak lalu, ini kalau laki-laki tidak kawin boleh. Kalau perempuan tidak kawin malah lebih bertahan. Kalau laki-laki cara bapak bisa kan? Saya bisa. Itu sulit bagi laki-laki, tapi perempuan bisa. Itu survei. Tetapi karena ayat 2, 3 dan 4, maka pernikahan itu dengan demikian maka apabila banyak laki-laki pada zaman itu, pada saat Rasul Paulus tulis surat ini, itu kacau balau. Maka fungsi pernikahan Kristen yang pertama, ayat yang kedua. Tetapi dengan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Fungsi pernikahan supaya ada aturan, supaya ada aturan. Dengarkan baik-baik. Kalau tidak ada pernikahan, istri sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suami sendiri. Ini supaya ada keteraturan. Coba kalau ada suami bersama, coba. Dengarkan baik-baik. Sekali lagi saya sampaikan kepada ini bagi kita. Seks itu diciptakan hanya untuk suami dan istri sendiri, bukan istri bersama atau bukan suami bersama. Itu yang kita sampaikan. Maka saya dan ini baik-baik. Rumah tangga membentuk supaya ini pertama ada keteraturan. Yang kedua,
ayatnya yang ketiga. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya dan berarti perempuan berfungsi sebagai istri. Atau pernikahan ada supaya kita dapat berfungsi dengan baik. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, fungsi seorang suami sebagai imam, yang kelima sebagai mitra atau sahabat istri. Mitra atau sahabat istri. Seringkali kita suka, karena saking bicara ini, kita lebih suka cerita suami kita kepada orang lain, karena rumah tangga kepada orang lain. Karena suami itu pelindung iman, kepala dan tangan yang baik depan, tidak boleh tambah dan tidak boleh dicerai. Yang sementara istri, dengarkan baik-baik, sementara istri fungsinya sebagai penolong, fungsinya sebagai pendamping, sebagai pengelola rumah tangga, dan bisa ditambah yang lainnya. Tapi saya coba ambil 3 itu saja, penolong. Banyak kali seorang istri karena dia lebih kaya, dia lebih pintar, dia lebih hebat, maka semua dia yang mengelola. Suami bilang 1, suami bilang 10, memang sih pasti begitu. Karena seorang laki-laki paling banyak mengeluarkan kata-kata itu 75 satu hari. Tapi seorang perempuan, apalagi kalau dia cerai, itu bisa jadi suami yang diberkati. Kata orang, kata bijak bilang begini, dibalik suami harus istri, harus jadi seorang penolong yang baik buat suami, sebagai pendamping yang baik. Coba bayangkan di kantor di mana-mana, dalam di saya ini udah di kopi, jadi tidak pulang-pulang. Kenapa kalau pulang? Hai kalau dulu. Pengelola rumah tangga yang baik, saya bilang pada kemarin dalam menteri, uang yang sedikit apabila dikelola dengan baik, maka akan menghasilkan hal yang baik. Tapi uang yang banyak apabila salah dikelola, satu hari itu habis dan tidak berhasil. Dan jawab sesuai dengan yang telah. Saudara-saudara, apakah Anda bersedia mengambil saudari Widya Lestari sebagai istrimu satu-satunya dalam keadaan baik, dalam keadaan susah, dan akan tetap mencintainya sampai mau memisahkan? Dan apakah saudara bersedia mengucapkan janji nikah di hadapan keluarga, di hadapan orang tua, dan di hadapan Tuhan? Saudari Widya, apakah saudara bersedia memberi saudara Syarif Udin sebagai suami yang sah satu-satunya dan bersedia mengucapkan janji nikah di hadapan orang tua, di hadapan keluarga, jemaat, dan terutama di hadapan Tuhan? Baik, mereka akan saling mengucapkan janji nikah mereka, bahkan keluarga yang ada. Saudara-saudara saya, di depan orang tua, keluarga, jemaat, dan terutama di hadapan Tuhan, mengambil engkau Widya Lestari sebagai istri yang dijodohkan Tuhan, sah dan satu-satunya mulai dari saat ini dan seterusnya. Saya berjanji akan setia dan bertanggung jawab sepenuhnya, baik pada waktu senang ataupun susah, pada waktu kaya ataupun miskin, pada waktu sehat ataupun sakit. Saya berjanji akan mengasihi, menghormati, menghargai dan seluruh hidup bersama-sama dengan
Baik, Bapak Ibu mendengarkan janji, betul janji yang disampaikan supaya rumah tangga mereka bahagia. Baik, Saudara William. Saya Wijaya Lestari di hadapan orang tua, keluarga, jemaat dan program bagi perempuan memandang saya Pudin sebagai suami yang dijodohkan Tuhan, satu-satunya mulai dari saat ini dan seterusnya. Saya berjanji akan setia dan bertanggung jawab sepenuhnya, baik pada waktu senang ataupun susah, pada waktu kaya ataupun miskin, pada waktu sehat ataupun sakit. Saya berjanji akan mengasihi, menghormati, menghargai, dan selalu hidup bersama-sama dengan rukun dan damai, dan hanya maut yang dapat menceraikan kita berdua, sebagaimana yang diberkati Tuhan. Tuhan kiranya membawa saya. Dan kedua orang tua, sebenarnya ini jangan kasih nasihat yang bukan dari Tuhan. Biar keluarga ini saling mencintai, saling menghormati sampai mau menyusahkan. Mulai dari Syarif. Dan hidup dan cintaku sebulan dan seluruh cincin ini kuberikan kepadamu dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sampai sempurna. Kami sambung cincin selanjutnya dipasang oleh saudari dia untuk saya. Hidup dan cintaku sebulan dan seluruh cincin ini kuberikan padamu di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara keluarga melakukan pernikahan di pernikahan Musa kudus dan dia berkenan dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tangan kepada mereka dan kita mohonkan berkat bagi mereka berikut. Berkat-berkat terbaik dari Tuhan menjadi dalam keluarga ini. Buat mereka semakin mengenal Tuhan di hari-hari depan. Buat mereka menjadi keluarga yang bahagia. Buat mereka menjadi keluarga yang beranak cucu. Buat mereka dan tidak ada apapun juga yang mampu mencerahkan mereka kecuali maut yang memisahkan mereka. Beri mereka kesehatan, beri mereka keluarga, beri kebahagiaan dalam rumah tangga mereka. Niat-niat jahat maut kuasa gelap yang ingin menghancurkan rumah tangga mereka, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kehendak menjadi atas rumah tangga ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan silakan kembali ke tempat masing-masing. Silakan berdiri. Saudari Syarif, sekarang tugas pertama untuk istrimu bukakan diri. Kalau kalian bukakan diri sekarang, pelan-pelan ke sungai. Sudah saham. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, senyum. wabarakatuh.
4, 5. Mikir banget. Saya bertanggung jawab, saya melakukan dulu. Dan sampai itu, ini coba itu. Diam. Ini kayak melakukan tahun bersama. Itu kalau sudah ini lokasi Tuhan yang paling besar sampai kita tahu 1, 2, 3. Tahan ulang. Tahan. Saya undang Bapak Insinyur Yusuf Warto sebagai Minister untuk menyerahkan masa perjanjian nikah Tuhan senantiasa memberkati dalam segala hal mereka supaya mereka terus mengalami kebahagiaan. Sampaikan salam dari kedua orang tua yang sudah mengizinkan mereka diberkati secara besar. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, mereka akan berterima kasih kepada orang tua mereka.
Juga mohonkan berkat dari Tuhan menyanyikan pujian, kiranya Engkau memberkati aku. Pengantin akan berganti pakaian dan selanjutnya malam resepsi pernikahan di tempat ini. Tuhan tolong agar supaya semua berjalan dengan baik. Kami yakini, kami percaya bahwa tidak sehelai rambut kami jatuh pada bumi tanpa seizin Tuhan. Dan janji Tuhan akan menyertai sepanjang hidup kami sampai akhir zaman. Dia akan terus menjadi bagian kami dalam langkah-langkah hidup kami selanjutnya. Kami mengakhiri ibadah hari ini dengan pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berkata Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati kesehatan kita. Tuhan memberkati pekerjaan bisnis usaha kita. Tuhan memberkati rumah tangga kita. Tuhan memberkati hari-hari depan kita. Berkat ini kami sudah terima dan berucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Saya berikan kesempatan kepada keluarga untuk ada penyampaian yang akan disampaikan. Saya berikan ya, pertama keluarga karena kondisi gedung sedikit dia punya kemampuan kapasitasnya, jadi lebih bagus, lebih cepat siap supaya ketika tamu dan keluarga sudah banyak datang, kita sudah bisa langsung mulai acara aja. Itu usahakan jam 7 undangan, tetapi sebelum jam 7 atau setengah 7 sudah selesai di sini. Jangan sampai tamu yang lebih awal datang dengan belum hadir. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Coba sekali gaya bebas boleh. 1, 2.
1, 2. Kamera. Kamera sini. 1, 2, 3. Oh ya, boleh. Lihat kamera sini. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Bebas, tangannya boleh bebas. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih sudah nonton video ini. Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSC. Karena subscribe itu gratis.